Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang adab dan penerapan pakaian khusus untuk laki-laki muslim. Ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama, menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Jadi antara pusar sampai lutut harus ditutup. Yang kedua, sama membaca doa berpakaian dan berhias. Jika kesulitan dalam berdoa, mudahnya dengan basmalah. Yang ketiga, membiasakan diri mengenakan pakaian dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, karena kanan adalah simbol mulia, jadi melakukan sesuatu yang baik dengan anggota badan tubuh sebelah kanan. Kemudian yang keempat, mengenakan sepatu sambil duduk, sama seperti yang kita bahas kemarin. Yang kelima, dianjurkan pakaian putih dan rapi. Kenapa pakaian putih? Karena pakaian putih itu akan memudahkan kita itu untuk mendeteksi kotoran dan najis. Putih juga sebagai simbol suci dan Nabi suka memakai pakaian warna putih. Kenapa laki-laki juga dianjurkan untuk memakai warna putih. Kemudian putih juga seseorang laki-laki ketika memakai pakaian putih juga akan lebih luas dan indah serta sopan. Jadi kita bisa melihat ketika ada orang yang sedang magang itu biasanya memang menggunakan pakaian putih, karena memang dilihat dari keindahan, kemudian keluasan, kemudian kerapian juga di dalam berpakaian. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah mengenakan pakaian yang tidak menyerupai lawan jenis. Sama seperti yang kemarin kita bahas terkait dengan pakaian perempuan, laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian perempuan. Kenapa? Yang pertama dapat menipu orang lain, yang kedua dapat tertukarnya kepribadian, yang lebih parahnya menjadi seseorang yang penyuka sesama jenis. Kalau orang laki-laki sering memakai pakaian perempuan, itu akan menjadi pribadiannya bisa tertukar menjadi perempuan yang sebenarnya namanya Yanto jadi Yanti, Sumarno jadi Sumarni, Muhammad jadi Susan. Itu karena memang cara berpakaiannya itu menyerupai perempuan dan itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, laki-laki juga tidak boleh untuk memakai anting dan menindik telinga maupun hidung. Jadi menindik itu adalah perhiasan untuk perempuan. Jadi laki-laki itu tidak boleh menindik telinga dan akan terkesan aneh untuk dipandang orang lain dan dipandang masyarakat juga termasuk orang yang tidak baik. Jadi untuk laki-laki hindari untuk melubangi telinga. Dalam hadisnya dalam kata Mutiara dari Ibnu Abidin, melubangi telinga untuk dipasangi anting termasuk perhiasan wanita karena itu tidak halal bagi laki-laki. Kemudian selanjutnya yaitu tidak mengenakan pakaian syuhrah, kemarin sudah kita bahas sama seperti perempuan. Kemudian yang kesembilan itu tidak memanjangkan pakaian melewati mata kaki ataupun isbal. Jadi memang anjurannya itu seorang laki-laki itu dalam memakai celana itu di atas mata kaki. Karena memang ada hadisnya di sini dan hadisnya juga terlihat memang ada terkesan tidak baik untuk orang yang memakai pakaian isbal, maka memakai pakaian yang di bawah mata kaki. Maka kita harus menghindari untuk memakai pakaian itu. Nah, nanti ini akan silakan dibaca sendiri. Nah, ini juga akan mengerikan ketika seorang laki-laki ada dalam hadis kalau pria memakai pakaian di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Kalau kita memahami secara substansi bahwasanya orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki itu memang terkesan orang yang sombong kalau dulu. Kalau masa dulu itu memang terkesan orang yang sombong, maka mereka menggunakan pakaian celana di bawah mata kaki sebagai bentuk lambang
kekuasaan ataupun kemampuan ataupun kedudukannya. Orang yang semakin kaya, orang yang semakin terpandang itu mereka menggunakan pakaian di bawah mata kaki terumbai-umbai, menyeret lantai. Kalau kita melihat kaisar maupun sultan maupun orang-orang yang kaya, kafilah, itu mereka memakai pakaian di bawah mata kaki, terumbai-umbai, dan memang bahannya juga dari sutera. Itu juga tidak baik. Kenapa? Kemudian hadisnya juga terkesan mengancam orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Tapi kalau memang itu secara substansi sekarang itu saya kira tidak bisa dikatakan dijustifikasi orang yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kesombongan diri, itu bisa menyebabkan dirinya itu masuk neraka. Maka sunahnya itu memang di atas mata kaki. Kalau kita itu wagu terkesan celana ceringkang, ya di atas sedikit dari mata kaki. Karena Nabi juga suka atau dalam berpakaian itu memakai pakaian di atas mata kaki atau disebut sebagai cingkrang. Itu ada dua pendapat. Yang pertama karena memang simbol kesederhanaan. Kalau orang yang cingkrang itu lebih bentuknya adalah sederhana. Yang kedua karena budaya, karena letaknya, karena geografisnya di sana adalah wilayah gurun ataupun wilayah pasir. Jadi kalau orang yang berjalan di wilayah pasir, kalau kita itu berjalan di pantai yang ada pasirnya, orang lebih suka memakai pakaian 3/4. Nah, mengapa Nabi juga sama memakai pakaian 3/4? Jadi silakan dicerna sendiri, kalau memakai pakaian di bawah mata kaki tidak masalah, yang penting tidak sombong. Kalau mau memakai pakaian di atas mata kaki itu bagian dari sunnah. Silakan dipilih, saya kira dua-duanya tidak masalah. Tapi kalau anjurannya memang di atas mata kaki. Kemudian selanjutnya yang ke-10, yaitu laki-laki juga tidak boleh menato tubuhnya. Ini sama seperti perempuan yang kita bahas kemarin. Kemudian yang ke-11 sama, bahwasanya memang laki-laki maupun perempuan tidak boleh memakai pakaian yang memakai wangi-wangian, minyak wangi yang berbau tajam. Kemudian selanjutnya laki-laki juga tidak boleh mengenakan pakaian yang sengaja disobek. Walaupun terkesan lebih gaul, tapi memang tidak boleh seorang laki-laki memakai pakaian yang sobek. Yang pertama karena kurang pantas, yang kedua terkesan bukan orang yang baik. Kemudian selanjutnya laki-laki juga tidak usah memakai pernak-pernik atau aksesoris yang berlebihan. Itu ya juga sama, perempuan juga sama. Dalam artian kita memang dilarang untuk tabarruj ataupun bersikap berlebih-lebihan dalam berhias maupun berpakaian. Dan laki-laki juga tidak boleh memakai kutek maupun cat rambut dengan warna-warni, ya. Walaupun kalau dalam hadisnya itu memang Nabi pernah menyemir rambut dan para sahabat juga menyemir rambut, karena memang waktu dulu adalah waktu zaman peperangan. Jadi untuk mengelabui musuhnya itu dengan menyemir rambut, seolah-olah para sahabat dan Nabi itu masih muda dalam berperang. Maka kemudian menyemir rambut. Nah, menyemir rambut itu bukan warna hitam, kecuali warna hitam. Walaupun memang ada anjurannya boleh, tapi sebagai seorang pelajar memang tidak diperkenankan untuk menyemir rambut. Dan ini juga beda konteksnya dengan penerapan ketika zaman Nabi dulu. Kalau menyemir kan untuk gaya-gayaan, itu kan tidak baik. Kalau Nabi itu karena memang ada strategi dalam berperang. Kalau kita strategi apa? Kan nggak ada. Hanya untuk supaya lebih keren dan supaya bergaya-gayaan ala barat dan terkesan wagu juga. Kemudian selanjutnya laki-laki juga tidak usah
memakai emas atau pakaian dari sutra. Nah ini sama tadi yang saya jelaskan bahwa laki-laki itu tidak diperbolehkan memakai pakaian sutra dan emas. Ini sutra yang dimaksud adalah bahan sutra yang lebih dari 50%. Tapi kalau bahan sutra di bawah 50%, dalam artian bahannya adalah campuran, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau bahan sutra itu di atas 50% itu tidak diperbolehkan. Termasuk di dalam perhiasan emas laki-laki. Makanya kita tidak ataupun jarang melihat laki-laki itu menggunakan perhiasan emas. Nah, maka hindari untuk melakukan ataupun menggunakan aksesoris emas. Alasannya, kalau dalam penelitian memang kalau emas yang sering kita pakai ataupun yang melekat dalam tubuh ataupun dalam kulit yang terlalu lama, itu akan menyebabkan tubuh kita mengandung emas. Urin dan darah juga akan mengandung emas, sehingga itu akan menimbulkan penyakit keterbelakangan mental. Kenapa perempuan boleh? Karena perempuan mengeluarkannya pada saat menstruasi, jadi tidak berakibat apa-apa. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada mens, sehingga kandungan itu akan terus ada dalam tubuh dan menyebabkan penyakit keterbelakang mental. Itu menurut para ilmuwan. Kenapa kemudian juga aturannya memang tidak diperbolehkan. Itu yang itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya kalau belum memahami bisa ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.